Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Pada episode kedua ini kita akan mengangkat topik pembahasan Cyber Security Awareness dan Human Firewall. Saya akan coba mengangkat kasus email phishing attack yang menimpa perusahaan asuransi kesehatan. Apakah yang dimaksud dengan cyber security sebagai pendekatan kultural? Kemudian, apakah yang dimaksud dengan human firewall? Dan 7 langkah utama dalam membangun human firewall itu sendiri. Bagi setiap organisasi mempersiapkan tenaga ahli sebagai upaya penanggulangan serangan cyber security adalah merupakan salah satu komponen penting. Di samping keberadaan tenaga ahli yang tergabung di tim cyber security, perusahaan juga perlu secara kontinu membangun dan meningkatkan awareness bagi para pegawainya terhadap potensi ancaman cyber security. Salah satu contoh konkretnya adalah dalam bentuk program pelatihan cyber security awareness. Pentingnya cyber security awareness dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir tercatat peningkatan persentase kejadian data breach. Jika kita perhatikan, dari banyaknya pemberitaan tentang data breach yang terjadi dalam kurun waktu 2016 hingga 2018, setidaknya terdapat 50% kejadian yang penyebab utamanya adalah karyawan atau pihak internal perusahaan. Bahkan, menurut riset dari Verizon, pada tahun 2018 saja, setidaknya terdapat 34% insiden data breach yang disebabkan oleh internal actors atau karyawan yang diberikan kepercayaan. Untungnya hal ini tidak seluruhnya terjadi disebabkan unsur kesengajaan. Ada juga yang tidak sengaja. Di sisi lain, hasil dari beberapa penelitian menemukan bahwa prioritas anggaran seorang Chief Information Security Officer atau disingkat CISO mulai pada tahun 2019 adalah untuk perbaikan talent karyawan berupa rekrutmen baru maupun meningkatkan pengetahuan dan awareness terhadap domain cybersecurity. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Forbes Insight terhadap 200 orang CISO. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa ketersediaan talent dan pelatihan karyawan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kualitas pencapaian tingkat keamanan perusahaan. Hal yang sama juga diutarakan oleh Don Capley, CISO dari Rockwell Automation. Menurut Capley, untuk meningkatkan sistem cybersecurity pada perusahaan, tidak cukup dengan upgrade teknologi, tapi perlu juga dibarengi oleh peningkatan awareness dan keahlian talent. Saya mengambil sebuah kasus medical data breach yang dialami oleh Anthem Incorporated, sebuah perusahaan health insurance di Amerika Serikat. Pada tanggal 24 Februari 2015, Anthem memberikan notifikasi ke publik bahwa perusahaannya mengalami serangan cyber yang mengakibatkan bocornya data nasabah yang kemudian diperkirakan mencapai 78,8 juta record. Serangan ini dipercaya juga terjadi di beberapa lokasi cabang milik Anthem Incorporated. Dalam menyikapi ini, Anthem Incorporated meminta bantuan perusahaan security Mandiant untuk melakukan investigasi lebih dalam. Oleh Mandiant, dinyatakan bahwa tanggal awal penyerangan terjadi adalah pada tanggal 18 Februari 2014 atau hampir setahun setelah insiden ini diinformasikan kepada publik. Penyerangan diduga berawal dari email phishing yang dikirimkan oleh hacker kepada salah satu pegawai. Dalam email itu terdapat link yang memungkinkan malware untuk terinstall pada PC tersebut. Malware ini selanjutnya dipergunakan oleh hacker sebagai celah untuk remote access kepada PC tersebut. Tidak sampai di situ saja, melalui perantaraan PC ini, hacker dapat memperoleh akses atas puluhan PC lainnya. Hal ini terus berkembang hingga hacker tersebut mampu menguasai dan setidaknya login 50 user account dan 90 sistem. Sehingga hacker pada akhirnya mampu membuka akses ke data warehouse yang dimiliki oleh Anthem. Setelah akses ke data warehouse didapatkan, hacker kemudian melakukan pengiriman data keluar atau istilahnya exfiltrate
secara bertahap sehingga setidaknya telah dikirimkan sebanyak 78,8 juta nasabah. Untungnya, data finansial dan informasi medis nasabah tetap aman dan tidak ikut terkirim keluar. Diduga data nasabah yang dicuri tersebut akan diperjualbelikan di black market atau istilahnya disebut sebagai dark web. Investigasi tidak menemukan adanya indikasi kelalaian yang dilakukan oleh Anthem Incorporated selain kepada kurang up-to-date-nya perangkat keamanan yang dimiliki. Meskipun Anthem Incorporated memiliki polis asuransi cybersecurity dengan limit mencapai 100 juta dolar, namun tuntutan class action yang terjadi atas kasus ini mencapai 115 juta dolar, ditambah dengan 260 juta dolar yang perlu dibayarkan oleh Anthem untuk mengupgrade perangkat cyber security-nya. Dalam cyber security, yang lebih menantang serta sulit dikendalikan adalah individu manusia. Perusahaan bisa secara pasti mengkontrol aspek teknis. Komputer dan hardware computing lainnya lebih mudah diprediksi. Sementara tidak demikian halnya dengan karyawan. Hal ini menuntut pentingnya penerapan cybersecurity yang integral serta menyatu dalam komponen people, proses, dan teknologi. Berdasarkan penelitian dari Forbes Insight, ini juga disebutkan bahwa kebanyakan sistem cybersecurity yang sekarang ada masih terkotak-kotak berdasarkan divisi atau sistem tertentu. Hal ini menyebabkan kurangnya manfaat yang diperoleh oleh organisasi secara keseluruhan. Emily Heath, seorang Vice President dan CISO dari United Airlines, menyebutkan bahwa kebanyakan organisasi menempatkan cybersecurity-nya di sudut, sehingga tidak mendapat perhatian khusus, namun tetap dengan menaruh resiko besar di atasnya. Sementara mereka mencari nasihat-nasihat, pelatihan, bahkan pendidikan formal. Dan ironisnya, mereka berharap tidak akan terjadi apapun sementara waktu. Ini adalah yang kurang tepat, sebab saatnya kini seluruh bagian dari organisasi perlu ambil bagian dalam memikirkan tentang keseluruhan konsep cybersecurity yang ada dan diperlukan, ungkap Heath. Dan meskipun hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, namun tentunya akan memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, diperlukan role model dan leadership dari proses integrasi dan pendekatan kultural untuk menjadikan cybersecurity awareness sebagai bagian dari aktivitas keseharian. Proses edukasi dapat dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari flow proses pekerjaan. Hal ini akan membuat knowledge yang didapatkan akan semakin lama untuk diingat. Karyawan mungkin lebih memilih contoh atau role model dibandingkan ratusan halaman cybersecurity policy. Salah satu pendekatan praktikal adalah dengan gamification. Gamification di sini mencakup proses peningkatan keinginan karyawan untuk belajar, meningkatkan penguasaan, sehingga mampu bersaing dan kemudian mendapatkan pengakuan serta penghargaan atas effort yang dilakukan untuk mengurangi resiko cybersecurity bagi perusahaan. Menurut temuan dari American Psychology Association, persaingan akan meningkatkan aktivitas fisiologis dan psikologis, sehingga memungkinkan kinerja yang lebih tinggi. Dalam hal kinerja ini, adalah maksudnya kemampuan untuk mendeteksi dan menggagalkan ancaman cybersecurity. Pengakuan Cybersecurity Champion sebagai penghargaan dari gamification ini bagi karyawan sebagai apresiasi perhatian dan upayanya meningkatkan perlindungan cybersecurity dapat memacu motivasi karyawan lain untuk mengikuti langkah yang sama. Jika semua ini dilakukan dengan perencanaan yang tepat, maka arsitektur dan sistem cybersecurity pada organisasi itu dapat lebih efektif dan efisien dengan keterlibatan karyawan sebagai human firewall. Istilah human firewall diartikan kepada satu individu atau lebih yang berkomitmen mengikuti aturan best practice.
Best practice yang dimaksudkan di sini adalah untuk mencegah dan melaporkan atas potensi data breach. Human firewall ini tidak sama dengan istilah security champion yang sebelumnya saya sebutkan. Security champion adalah lebih kepada edukasi dan awareness, sementara human firewall adalah lebih kepada komitmen atas proactive action yang akan diambil oleh setiap individu. Security champion ini bisa saja menjadi bagian dari human firewall dalam edukasi, tapi kepada karyawan misalnya, atas opsi countermeasure terhadap ancaman cybersecurity. Human firewall mulai menjadi perhatian sebagian besar organisasi di dunia sejak penelitian yang dilakukan oleh Ponemon Institute di tahun 2017. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat setidaknya 25% dari kejadian cyber attack berhasil menyerang disebabkan dari kelalaian atas kesalahan karyawan. Tentunya ini semua sifatnya tidak disengaja. Software aplikasi kadang juga melakukan kesalahan, menganalisa sesuatu sehingga berpotensi memperbesar ancaman. Misalnya email phishing yang dibiarkan masuk ke inbox karyawan. Hal ini diperburuk dengan kelalaian karyawan yang kemudian mengklik link yang terdapat dalam email phishing tersebut. Hal ini kemudian menjadi pintu bagi masuknya malware ke sistem internal perusahaan yang pada akhirnya memiliki dampak menyeluruh kepada sistem. Inilah yang membuat kita tidak dapat sepenuhnya hanya menggantungkan perlindungan keamanan pada teknologi, dan sekaligus menambah arti pentingnya human firewall bagi perusahaan untuk melindungi celah keamanan yang lolos dari pengamatan teknologi keamanan. Nah, setelah kita dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa human firewall ternyata sangat berarti untuk mencegah potensi ancaman cybersecurity pada saat di mana teknologi belum sanggup memproteksi. Membangun human firewall dalam organisasi memang bukanlah hal yang mudah, namun juga bukannya tidak mungkin. Ada 7 langkah yang saya rekomendasikan untuk meningkatkan kemampuan dan awareness karyawan sehingga menjadi human firewall di masa yang akan datang. Langkah yang pertama, buatlah segalanya sesederhana mungkin. Kesibukan kerja karyawan sudah sangat tinggi. Hal ini menyulitkan untuk mempelajari ratusan halaman security policy yang ada di perusahaan. Untuk inilah tip pertama adalah pilihlah satu cyber security weakness yang paling utama hendak diperkuat. Misalnya penggunaan password yang baik. Mulailah dari mengajarkan bagaimana membuat password yang kompleks, artinya memiliki ragam kombinasi, angka, dan numerik, juga simbol. Jelaskan manfaat penggunaan password yang baik, sehingga pada akhirnya karyawan semakin meningkat kesadarannya dan mulai mengikuti. Jika semuanya sudah sesuai dengan harapan, lanjutkan ke weaknesses yang lain secara bertahap. Langkah kedua, buatlah sesi training lebih singkat, menarik, serta lebih sering. Biasanya perusahaan mentargetkan antara 1 hingga 2 kali training cybersecurity awareness dalam kurun waktu 1 tahun. Dengan melihat cepatnya perkembangan cybersecurity yang terjadi, hal ini dirasakan semakin kurang. Untuk itu, sebaiknya sesi training cybersecurity awareness dibuat lebih singkat dengan fokus hanya satu hal yang ingin diperbaiki. Namun lakukan sesi ini lebih sering. Sangat disarankan pula untuk membuat sesi semenarik mungkin, semisal dengan memasukkan game di sela-sela sesi. Karyawan yang baru mendapatkan promosi atau pindah tugas perlu mendapatkan perhatian khusus dalam sesi training ini karena perubahan tanggung jawab yang diperoleh. Antusiasme peserta training adalah cerminan dari keberhasilan mengemas materi dan durasi training. Langkah ketiga, berikan insentif. Penghargaan khusus yang diberikan kepada karyawan hampir dipastikan akan meningkatkan motivasi dan partisipasi mereka. Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Universitas Oklahoma menunjukkan bahwa atribusi dan validasi berupa penghargaan merupakan faktor pendorong yang kuat. Berikan cenderamata yang memorable namun sesuai dengan budget perusahaan. Bisa juga dengan mengalokasikan sebagian kecil dari budget cybersecurity tahunan sebagai apresiasi. Langkah yang keempat, libatkan sebanyak mungkin karyawan.
Ketidaktahuan kita akan sesuatu hal dapat membuat kita tidak ingin mengambil bagian. Keberhasilan sesi training akan menghasilkan karyawan yang semakin antusias dan aware terhadap cybersecurity. Ajaklah sebanyak mungkin karyawan untuk mengambil bagian sebagai human firewall. Jika mereka belum paham, ajarkan lebih banyak lagi sehingga mereka termotivasi untuk terlibat lebih dalam. Buatlah kondisi ini sefun mungkin, sehingga tidak timbul ragu atau malu untuk bertanya atau saling berdiskusi. Langkah yang kelima, perlakukan mereka sebagai manusia. Proses pembentukan atau peningkatan awareness adalah proses perubahan kultur dalam perusahaan. Sebagian besar karyawan IT dipromosikan dengan berpatokan pada kemampuan teknis mereka. Namun bukan berarti mereka paham apa itu leadership. Saya tidak akan membahas proses ini secara detail di episode ini. Namun interaksi antara masing-masing karyawan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan pembentukan human firewall. Interaksi akan menghasilkan proses pembelajaran dua arah yang selain sangat bermanfaat, juga efektif. Hindari memperlakukan karyawan seperti mesin dengan hanya memberikan tulisan ketentuan dalam policy perusahaan. Kebanyakan karyawan akan sulit mengingat isi tulisan kertas, namun mereka lebih mudah untuk memahami dan mengikuti melalui contoh yang diberikan. Dalam hal ini, role model akan sangat membantu. Langkah ke-6, monitor dan terus bermonitor. Sikap kehati-hatian adalah bahan dasar utama dalam cybersecurity. Jika diperlukan, simulasi penyerangan dapat dilakukan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karyawan. Phishing simulator misalnya, seperti mengirimkan email phishing ke handphone karyawan biasanya merupakan bagian dari pelatihan meningkatkan kewaspadaan dan berpikir kritis. Jika seorang karyawan mengklik link pada email tersebut, berikan arahan tentang bahaya yang mungkin terjadi, sehingga mereka lebih waspada dan lebih kritis untuk kejadian berikutnya. Yang terakhir, atau langkah yang ketujuh, teruslah lakukan improvement dan berevolusi. Celah keamanan akan selamanya mengalami perkembangan sebagai sisi negatif atas inovasi teknologi. Disinilah pentingnya kita untuk mempelajari potensi ancaman baru. Tingkatkan terus keahlian yang dimiliki oleh tim human firewall. Jika ada aktivitas yang mencurigakan misalnya, tingkatkan kewaspadaan dan lakukan koordinasi. Kita mungkin perlu untuk menyesuaikan taktik dalam upaya memberikan countermeasure yang efektif dan efisien. Pada akhirnya, pertahanan cybersecurity yang dimiliki dapat terus berkembang mengikuti tren penyerangan cyber yang juga terus berkembang dari waktu ke waktu. Cybersecurity adalah tanggung jawab seluruh entitas dalam perusahaan. Agar semakin banyak keterlibatan karyawan, mereka perlu pengetahuan yang cukup. Mereka mungkin bukan orang IT atau bahkan belum memiliki latar belakang security. Namun pada tas yang sederhana, seperti membedakan mana spam atau phishing email dan mana yang bukan, ini tentunya hal yang sederhana. Buatlah strategi agar semua karyawan dapat terus mengetahui potensi ancaman cybersecurity yang relevan dengan perusahaan. Jika memang talent kurang memiliki keahlian, tidak ada salahnya mengikuti pelatihan internal atau jika perlu pelatihan eksternal juga bisa dilakukan kepada tim inti cybersecurity. C-level perlu diberikan masukan tentang cybersecurity agar mereka lebih hati-hati terhadap aktivitas yang mencurigakan. Terlebih karena C-level adalah pihak yang banyak menyimpan data-data rahasia perusahaan. Jika knowledge dan kultural sudah terbentuk dan terbina, maka pikirkanlah strategi retensi karyawan agar knowledge dan pemahaman talent yang dimiliki perusahaan tidak ingin pindah ke tempat lain. Sehingga pada akhirnya kewaspadaan semua pihak pada potensi ancaman akan terus meningkat secara konsisten. Dalam beberapa kesempatan berbicara di acara cybersecurity, saya selalu menekankan bahwa cybersecurity itu hanya 99% saja tingkat keamanannya. Setiap hari nilainya bisa turun jika kita lengah terhadap potensi kelemahan yang potensial terjadi pada sistem kita.
threat landscape atau permukaan area yang bisa diserang pastinya akan terus mengalami perubahan dan juga perluasan. Upaya yang kita lakukan dalam mempersiapkan arsitektur cybersecurity adalah sebenarnya hanya dalam arti upaya pertahanan atau resilience. Upaya untuk tetap mempertahankan yang 99% tadi. Kenapa tidak 100%? Karena upaya pertahanan atau resilience tidak akan ada pernah kata selesai atau cukup. Setiap hari kita harus belajar hal yang baru demi supaya tingkat pengamanan cybersecurity yang ada dapat terus dimaksimalkan. Dalam istilah cybersecurity tidak ada pernah kata sempurna. Sobat Bincang Cyber, kita sudah sampai di penghujung episode kedua yang membahas tentang apa arti cybersecurity awareness dan human firewall. Jika sobat menyukai konten podcast ini, mohon untuk subscribe dan berikan review di iTunes. Kunjungi situs bincangcyber.id untuk episode-episode podcast lainnya. Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber, undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Sampai bertemu di episode lainnya.